Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika wajib ya, dalam materi induksi matematika sesi pertama. Konsep dasar di dalam induksi matematika adalah induksi matematika merupakan sebuah metode deduktif yang digunakan sebagai pembuktian. Ini adalah sebagai pembuktian pernyataan benar atau salah. Pada prosesnya, kesimpulan ditarik berdasarkan kebenaran pernyataan yang berlaku secara umum, sehingga untuk pernyataan khusus juga dapat berlaku benar juga. Selain itu, suatu variabel dalam induksi matematika juga dianggap sebagai sebuah anggota dari himpunan bilangan asli. Pada dasarnya, terdapat 3 langkah dalam induksi matematika agar dapat membuktikan apakah suatu rumus atau pernyataan dapat bernilai benar atau justru sebaliknya. Langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, kita akan membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, mengasumsikan suatu pernyataan atau rumus itu benar untuk N sama dengan K. Yang ketiga, membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, untuk menyelesaikan induksi matematika, kita memiliki langkah-langkahnya. Ada 3 langkahnya ya. Pertama, kita akan membuktikan pernyataan itu dengan mengganti N-nya sama dengan 1. Yang kedua, kita asumsikan bahwa pernyataan itu benar untuk N-nya sama dengan K. Yang ketiga, kita akan membuktikan pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, dari langkah yang tadi sudah saya jelaskan, dapat kita asumsikan bahwa sebuah pernyataan itu harus dapat dinyatakan kebenarannya untuk N sama dengan K dan N sama dengan K plus 1. Ini adalah contoh induksi matematika. Jenis induksi matematika terdapat berbagai macam permasalahan matematis yang dapat diselesaikan melalui induksi matematika. Oleh karena itu, induksi matematika dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu deret, pembagian, dan pertidaksamaan. Kali ini, pada sesi pertama, kita akan membahas tentang induksi matematika pada pembuktian deret. Pada jenis deret, biasanya persoalan induksi matematika ini ditemui dalam bentuk penjumlahan yang beruntun, penjumlahannya yang beruntun, sehingga pada persoalan deret haruslah dibuktikan kebenarannya pada suku pertama, lalu suku ke K dan suku ke K plus 1. Contoh, buktikan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2
2n sama dengan n dikali n plus 1 untuk setiap n bilangan asli. Kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, ya, Pn ini adalah sebuah pernyataan ya, yang tadi sudah saya jelaskan. 2 ditambah 4 tambah 6 ditambah titik plus 2n sama dengan n dikali n plus 1. Ini akan dibuktikan bahwa n-nya itu adalah benar untuk setiap n-nya anggota bilangan asli. Langkah pertama, kita akan menunjukkan bahwa n itu sama dengan 1 benar di dalam pernyataan ini. Oleh karena itu, kita akan mengganti atau mensubstitusi semua nilai n yang ini, semua nilai n ya diganti dengan 1 ya. Dari ruas sebelah kiri ini ada 2n ya. N-nya kita ganti 1 sehingga 2 dikali 1 adalah 2. Ya, sama dengan n yang ini kita ganti juga dengan 1. 1 simpan di sini dikali n yang ini diganti 1 menjadi 1 ditambah 1. 2 sama dengan 1 dikalikan dengan 1 tambah 1 berapa? Ya, betul, 2. Jadi 2 sama dengan 2. Nah, karena langkah pertama benar ya, ruas kanan sama dengan ruas kiri, jadi P1 itu benar. Langkah kedua kita asumsikan n-nya sama dengan k. Ya, n ini sama dengan k itu benar, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik ditambah 2k sama dengan k dikali k plus 1 untuk k-nya anggota bilangan asli. Ingat kembali soalnya bahwa di sebelah sini ya, awalnya bukan 2k, tapi 2n sama dengan n dikali n ditambah 1. Karena kita mengganti nilai n-nya dengan k, sehingga berubah menjadi 2k sama dengan k dikali k plus 1. Ya. Kita asumsikan langkah kedua ini. Sehingga dari asumsi ini kita bisa pakai langkah kedua ini sebagai modal untuk menyelesaikan di langkah ketiga. Langkah ketiga, kita akan menunjukkan n-nya itu sama dengan k plus 1 itu bernilai benar juga, ya, yaitu ingat soal yang sebelumnya ya, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik plus 2k ditambah 2 dikali k plus 1 sama dengan k plus 1 dikali k plus 1 ditambah 1. Nah, ini penjelasannya ya, dari asumsi yang ini ya, yang langkah kedua kita ambil, kita copy paste 2 ditambah 4 tambah 6 ditambah titik ditambah 2k sama dengan k dikali k plus 1. Ingat, kita akan mengganti nilai n-nya dengan k plus 1. Nah, langkah berikutnya, pertama kita copy paste dari angka 2 sampai 2k. Jadi yang ini, yang di bawah ya, lalu ini ada plus 2k plus 2. Nah, anak-anak, yang ini kita isi dengan ya selanjutnya. Selanjutnya itu seperti apa, Bu?
kita akan lihat setelah 2K itu berarti angkanya berapa. Didapat dari manakah ini? Ya, kita lihat 2K itu diambil dari sini, ya. Setelah 2K itu berarti 2K ditambah dengan berapa? Ini muncul angka 2 diambil dari pola sebelumnya. Ingat kalau deret itu berarti berpola ya. Ini ada 2 ditambah 4 ditambah 6. Ketika 2 ya berubah menjadi 4, ini ditambah berapa? Ya, betul, ditambah dengan 2. Lalu dari 4 ke 6 juga ditambah berapa? Ya, betul, ditambah dengan 2. Sehingga ketika 2K, kalau selanjutnya berarti 2K-nya juga ditambah dengan 2. Ya, jadi setelah tahap ini dari angka 2 sampai dengan 2K ya, sampai dengan sebelum sama dengan, ini ditambah langkah selanjutnya, yaitu dengan yang ini 2K ditambah dengan 2. Ya, sama dengan ini ada K plus 1 dikali lagi K plus 1 plus 1. Dari manakah ini? Ya, kita ingat-ingat yang sebelumnya, soal sebelumnya itu adalah N ya, dikali N plus 1. Kita rubah dulu pennya. Ingat, sebelumnya di sini adalah soalnya itu N dikali N plus 1. Ya, di soal sebelumnya ini ya, N dikali N plus 1. Karena kita akan mengganti ya nilai N-nya dengan apa yang langkah ketiga? Dengan K plus 1, maka N yang ini diganti dengan K plus 1, N yang ini juga diganti dengan K plus 1. Sehingga K plus 1 ya dikali K plus 1, ini ya dari sini ya, ditambah 1. Lalu kita selesaikan ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik ditambah 2K ditambah 2. Ini ada dalam kurung K plus 1. Dari mana? Kita faktorkan yang 2K plus 2-nya. Ini boleh difaktorkan menjadi 2 dikali K plus 1 atau boleh dibiarkan saja menjadi 2K plus 2. Boleh ya? Nah, ini sama dengan K plus 1 dikali K plus 2. Dari sini ya, 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, langkah berikutnya ya, kita lihat yang diwarnain merah angkanya dari 2 sampai dengan 2K. Ya, itu sama saja seperti yang ini ya. 2 ditambah 4 tambah 6 ditambah titik plus 2K itu sama dengan K ya, dikali K plus 1. Oleh karena itu kita akan ganti, Ibu tandain ya, ini, yang ini kita akan ganti dengan ini. Kenapa diganti dengan ini? Karena nilainya sama. Ya, coba lihat ini yang ini dengan yang ini sama ya, bisa diganti dengan ini ya. Jadi ini diganti, yaitu K dikali K plus 1. Kita tuliskan di sini K ya dikali K plus 1 ditambah ini dari sini turun 2 dikali K plus 1 sama dengan ini juga tetap turun. Kalau sudah seperti ini gimana Bu? Selesaikan. K-nya dikali K. Ingat ya, K dikali K, K kuadrat. K-nya dikali 1, jadi K. 2 dikali K, jadi 2K. 2 dikali 1, jadi 2. Sama dengan, ini juga sama, kali pelangi. K kali K,
K kuadrat, K kali 2, 2K, 1 kali K, yaitu K, terus 1 dikali 2, yaitu plus 2. Nah, kalau kita lihat, ya, apakah polanya sudah sama? Ini ada 2K, ini juga 2K. Ini ada K, ada K. Ini K ditambah 2K jadi 3K ya. Jadi 3K plus 2. Ini juga sama, 3K plus 2. Jadi, karena luas kanan dan luas kiri ini sama, maka ya N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar ya. Kita sudah buktikan bahwasanya langkah ketiga ini bernilai benar. Ini pembuktiannya. Nah, anak-anak, karena langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga semuanya bernilai benar, maka pernyataan yang soal tadi ya juga bernilai benar. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Untuk sesi pertama cukup sekian. Nah, di pertemuan kali ini, sesi pertama kita hanya membahas tentang induksi matematika ya pada jenis yang pertama, yaitu tentang deret ya. Silahkan kalian kerjakan soal latihan pada aplikasi Moodle yang sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.